Di suatu pagi yang tampak biasa, semesta tiba-tiba membuka celah kecil yang tak kasat mata bagi kebanyakan orang. Tapi bagi jiwa terpilih sepertimu, itu adalah gerbang menuju takdirmu yang selama ini diam-diam disiapkan. Tidak ada trompet kemenangan, tidak ada sorak-sorai penonton. Yang ada hanya keheningan yang menggema dalam dada dan perasaan aneh bahwa sesuatu sedang berubah. Dan kamu adalah pusat dari perubahan itu. Hari ini, 19 Agustus 2025, langit tidak tampak berbeda dari kemarin. Tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang bergerak. Kamu mungkin sedang duduk santai di ruang tamu, atau sedang berjalan ke tempat kerja tanpa firasat apapun. Namun di tempat lain, di balik layar yang tidak kamu lihat, ada seseorang yang dulu pernah menertawakan langkah kecilmu, kini sedang menatap layar ponselnya, menuliskan pesan basa-basi dengan dalih kangen ngobrol. Mereka tidak benar-benar rindu. Mereka hanya bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang yang dulu dianggap tidak akan jadi apa-apa, kini bersinar begitu terang tanpa suara. Dan itu kamu. Kamu yang dulu dicemooh karena hidupmu terlalu sepi. Kamu yang dulu dianggap lambat karena tidak mengikuti tren. Kamu yang pernah dianggap pemimpi yang tidak realistis, kini justru hidup dalam realitas yang hanya bisa mereka impikan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan telah menggemblengmu dalam kesunyian. Di saat mereka asyik menghabiskan waktu mengejar validasi dari orang lain, kamu memilih untuk mengejar pertemuan rahasia dengan dirimu sendiri. Malam-malam panjangmu yang dulu terasa gelap, kini menjadi terang di mata mereka yang dulu buta. Mereka mulai mendengar suara kendaraanmu yang baru, walau kamu tidak berniat memamerkannya. Mereka mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya semua ini? Padahal dulu mereka bahkan enggan menyebut namamu. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini adalah pertanda bahwa kamu sedang memasuki gerbang baru dalam hidupmu. Gerbang di mana kamu tidak lagi menunggu tepuk tangan, karena kamu tahu siapa yang benar-benar menilai perjuanganmu. Gerbang di mana kamu mulai melihat siapa yang datang karena tulus, dan siapa yang datang karena bingung melihatmu bersinar. Tapi ingat, ini bukan puncaknya. Ini baru permulaan. Tuhan belum selesai menulis kisahmu, dan kamu belum selesai menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk membalas dendam. Kamu berjalan sejauh ini untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu memang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Dan sekarang, sebelum kamu melangkah lebih jauh, pastikan kamu benar-benar hadir di ruang ini dengan sepenuh hati. Karena pesan ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk jiwa-jiwa yang terpilih, mereka yang diam-diam sedang memanggil takdirnya pulang. Maka dari itu, jangan hanya menjadi penonton dalam takdirmu sendiri. Bantu semesta mengenali bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu telah menyala. Tekan tombol berlangganan untuk membuka lebih banyak pintu menuju kesadaran dan keberlimpahan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satu pun pesan yang dikirim semesta kepadamu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak sedang main-main.
kamu benar-benar siap. Siap menerima takdirmu. Siap melangkah ke tempat di mana mereka yang dulu meremehkanmu hanya bisa berdiri di jendela dan diam. Jiwa terpilih, selamat datang di momen kebangkitanmu. Kini, saatnya kamu tidak lagi menoleh ke belakang, karena mereka yang dulu menertawakanmu, kini hanya bisa menatapmu dari kejauhan dengan tatapan bingung. Bagian 1. Dulu mereka menganggapmu hanya angin lewat. Jiwa terpilih, izinkan aku membawamu kembali sejenak ke masa di mana namamu tidak pernah disebut dengan hormat, ke masa di mana kehadiranmu seperti tak dianggap, ke masa di mana kamu hanyalah seseorang yang mereka pandang sebelah mata. Jika bukan untuk dijadikan bahan tawa, ya, untuk dijadikan pelengkap ruangan. Kamu pernah menjadi orang yang duduk di ujung ruangan, yang suaranya tak pernah diminta, yang pendapatnya selalu dianggap terlalu polos, terlalu aneh, terlalu tidak mungkin. Mereka menertawakan impianmu yang katanya ketinggian. Mereka mencibir langkah-langkah kecilmu yang katanya terlalu pelan. Padahal kamu hanya sedang membangun pondasi. Bukan untuk rumah biasa, tapi untuk istana takdir yang telah disiapkan untukmu sejak kamu lahir. Mereka tak tahu betapa banyak malam kamu jalani dengan dada sesak. Tak tahu berapa kali kamu menangis tanpa suara. Tak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian tanpa tepukan di bahu. Tapi kamu tetap berjalan. Walau dunia memunggungi, kamu tak pernah berhenti melangkah. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar yang menunggumu di depan sana. Dan lihatlah, waktu tak pernah memihak pada yang bersuara paling keras, melainkan pada yang paling gigih bertahan dalam sunyi. Hari ini, 19 Agustus 2025, tepat di hari ketika dunia mengira kamu masih sama seperti dulu, kenyataan menunjukkan bahwa kamu telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Bukan berubah karena dendam, tapi karena kamu telah disembuhkan oleh waktu dan dibentuk oleh tantangan. Mereka dulu tak melihatmu, karena Tuhan memang menutupi kemilaumu dengan debu perjuangan. Agar hanya yang benar-benar tulus yang mau duduk bersamamu dalam perjalanan. Agar ketika cahaya itu akhirnya bersinar, tak ada yang bisa mengklaim bahwa mereka berjasa dalam keberhasilanmu. Karena mereka tahu, mereka bahkan tak pernah percaya kamu bisa sampai di titik ini. Jiwa terpilih, kamu bukan keajaiban yang datang tiba-tiba. Kamu adalah hasil dari luka yang dijahit oleh ketabahan. Kamu adalah bukti bahwa pelan bukan berarti lemah, bahwa tenang bukan berarti kalah. Dan hari ini, langkahmu mulai menggema di telinga orang-orang yang dulu mencemoohmu. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Kenapa dia bisa sejauh itu? Tapi kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu mereka tidak pernah benar-benar ingin tahu bagaimana kerasnya jalan yang kamu lalui. Yang mereka pedulikan
hanya satu. Kenapa kamu bisa berhasil tanpa mereka? Dan inilah bagian paling indah dari takdir seorang jiwa terpilih. Kamu tidak butuh pengakuan, karena pencapaianmu adalah pesan dari semesta bahwa ketekunan tidak pernah sia-sia. Kamu tidak membalas dengan benci, kamu membalas dengan bukti. Bukti bahwa yang dulu direndahkan bisa bangkit dan melangkah lebih tinggi daripada semua suara yang pernah meremehkan. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti hanya karena tatapan bingung mereka. Karena tujuanmu bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk menghormati dirimu sendiri yang dulu tetap bertahan saat semua orang pergi. Jiwa terpilih, yang dulu kamu hanyalah bisik di antara teriakan, kini kamu adalah nyala api yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Dan ini baru permulaan. Bagian 2. Tuhan menggemblengmu di tempat yang tak terlihat mata. Jiwa terpilih, ada rahasia yang tak banyak orang pahami. Tuhan tidak pernah menyiapkan kemenanganmu di panggung terbuka. Dia tidak akan memprosesmu di depan banyak mata, karena proses itu sakral, terlalu kudus untuk dipamerkan pada mereka yang hanya ingin melihatmu jatuh. Saat dunia menutup pintu, saat semua orang berpaling dan melanjutkan hidup mereka tanpa peduli, di sanalah Tuhan mulai bekerja. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan sorakan, tapi dengan diam yang menusuk hati. Kamu diuji di tempat-tempat yang tidak pernah mereka kunjungi. Kamu berjalan di jalan-jalan sepi yang tidak pernah mereka hirup udaranya. Kamu menahan lapar, menahan lelah, menahan air mata, bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tapi karena kamu tahu, jika kamu menyerah di tengah jalan, tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Tuhan mengajarkanmu disiplin saat tidak ada yang menonton. Dia membentuk keberanianmu di ruang-ruang yang bahkan kamu sendiri takut memasukinya. Dia mengajarkanmu bersabar saat pintu rezeki seolah terkunci rapat. Dia melatih tanganmu untuk tetap bekerja, walau hatimu berkali-kali hancur. Dan yang lebih berat dari semua itu, Dia mengajarkanmu untuk tetap percaya pada rencana yang kamu sendiri tidak mengerti. Karena setiap detik yang kamu jalani bukan kebetulan. Setiap kegagalan, setiap penolakan, setiap penghinaan, itu semua bukan hukuman, melainkan pelatihan. Seperti pandai besi yang memukul logam berulang-ulang, Tuhan memukul egomu, membakar kesombonganmu, agar yang tersisa hanyalah inti murni dari dirimu. Mereka di luar sana tidak tahu. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat pakaian yang kamu kenakan sekarang, kendaraan yang kamu kendarai, rumah yang kamu tinggali. Mereka tidak tahu harga yang kamu bayar. Mereka tidak tahu luka yang kamu jahit sendirian di malam-malam panjang. Tapi kamu tahu. Kamu tahu betapa beratnya napas yang kamu ambil di masa-masa itu. Kamu tahu betapa pedihnya tidur dengan perut kosong
namun hati tetap penuh keyakinan. Dan keyakinan itulah yang memisahkanmu dari mereka. Karena mereka mungkin punya lebih banyak teman, lebih banyak hiburan, tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih besar. Kekuatan yang ditempa langsung oleh tangan Tuhan. Hari ini, ketika mereka datang dengan tatapan bingung, ketika mereka berkata, "Kok kamu bisa sampai di sini?" Kamu hanya tersenyum. Bukan karena ingin menyombongkan diri, tapi karena kamu tahu jawabannya tidak akan mereka pahami. Bagaimana mungkin mereka mengerti jika mereka tidak pernah melihat ruangan-ruangan gelap tempat Tuhan mendidikmu? Jiwa terpilih. Proses itu tidak sia-sia. Setiap air mata adalah investasi. Setiap luka adalah sertifikat yang membuktikan bahwa kamu pantas. Dan setiap diam yang kamu jalani adalah tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan panggung. Bukan panggung untuk pamer, tapi panggung untuk tujuan yang lebih besar dari sekadar dirimu sendiri. Itulah mengapa kamu berbeda. Kamu tidak hanya bertahan, kamu ditempa. Kamu tidak hanya menunggu, kamu dibentuk. Dan hari ini, mereka melihat hasilnya tanpa pernah tahu bahwa kilau emasmu lahir dari bara yang pernah hampir membinasakanmu. Kamu adalah bukti hidup bahwa mereka yang diasah dalam kesepian akan bersinar di hadapan banyak orang. Tapi sinar itu tidak untuk membutakan, melainkan untuk menunjukkan jalan bagi mereka yang masih tersesat. Bagian 3. Tatapan mereka tak lagi sama. Jiwa terpilih ada hal yang sulit disembunyikan oleh manusia, yaitu tatapan mata. Kata-kata bisa dibuat-buat, senyum bisa dipaksakan, tapi mata selalu jujur. Hari ini, mereka datang dengan membawa wajah yang tampak ramah. Ada senyum yang dipasang di bibir mereka. Ada ucapan basa-basi yang terdengar hangat di telingamu. Mereka berkata, "Kangen ngobrol," seolah-olah waktu yang memisahkan kalian hanyalah jeda kecil dalam persahabatan. Tapi kamu tahu, itu bukan rindu. Itu rasa ingin tahu yang terbungkus rapi. Tatapan mereka berusaha menelusuri setiap detail dirimu. Dari ujung sepatu yang kamu kenakan, hingga jam tangan yang melingkar di pergelanganmu. Dari nada suaramu yang kini tenang, hingga cara kamu berdiri yang tak lagi seperti dulu, rapuh dan ragu. Mereka menatapmu seperti menatap peta yang penuh tanda tanya. Bagaimana seseorang yang dulu mereka tinggalkan di belakang, kini bisa berada jauh di depan. Mereka tidak menyadari bahwa perubahan itu bukan sekadar soal harta. Bukan hanya karena kendaraan yang kini terparkir di depan rumahmu. Bukan karena pekerjaan atau bisnis yang berjalan lancar. Perubahan terbesarmu ada di dalam dirimu, di caramu berbicara, di caramu memilih diam, di caramu memandang masa depan. Dulu, matamu sering menunduk. Dulu, suaramu sering gugup. Dulu, kamu mengukur dirimu berdasarkan penilaian orang lain. Tapi hari ini, matamu menatap lurus. Suaramu berbicara dengan mantap. Dan hatimu tidak lagi gemetar walau berdiri sendirian. Inilah yang mereka rasakan
tapi tak bisa mereka jelaskan. Inilah yang membuat tatapan mereka berubah. Ada keheningan yang menyusup di antara obrolan kalian. Keheningan yang mereka isi dengan pikiran, apa yang sudah dia lalui selama ini? Bagaimana dia bisa berbeda seperti ini? Tapi kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu tidak semua perjalanan layak untuk diceritakan kepada mereka yang dulu meremehkan langkah pertamamu. Jiwa terpilih, inilah bukti bahwa hasil dari prosesmu tidak hanya terlihat di luar, tapi memancar dari dalam. Kamu tidak hanya naik kelas dalam kehidupan, kamu juga naik kelas dalam kesadaran. Dan kesadaran itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa diwariskan. Itu hanya bisa didapatkan oleh mereka yang berani berjalan melewati lembah gelap sendirian. Mereka yang dulu hanya melihat kelemahanmu, kini melihat kekuatan yang bahkan kamu sendiri dulu tidak sadar kamu miliki. Tatapan mereka tidak lagi meremehkan, tapi juga belum sepenuhnya mengakui. Dan itu baik-baik saja, karena pengakuan mereka bukanlah tujuanmu. Tujuanmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu, dengan atau tanpa tepuk tangan mereka. Kamu kini mengerti bahwa kebesaran tidak selalu diumumkan, kadang ia hadir diam-diam, menyusup ke dalam tatapan orang-orang yang dulu meremehkanmu. Dan hari ini, tatapan itu menjadi bukti. Kamu sudah jauh melangkah dari tempat mereka meninggalkanmu dulu. Jiwa terpilih, terimalah tatapan itu bukan sebagai kebanggaan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa perjalananmu belum selesai. Karena semakin tinggi kamu berdiri, semakin banyak mata yang memperhatikan, bukan untuk memberi selamat, tapi untuk melihat apakah kamu akan jatuh. Dan itulah alasan mengapa kamu harus tetap berdiri teguh, menatap ke depan, dan melangkah lebih jauh lagi. Bagian 4. Tetangga yang dulu menganggapmu biasa, kini diam di balik jendela. Jiwa terpilih, pernahkah kamu menyadari bahwa suara bisa membawa cerita? Bahkan sebelum orang melihatmu, suara itu sudah lebih dulu menyapa telinga mereka, membangkitkan rasa penasaran yang tak mampu mereka sembunyikan. Pagi itu, udara masih segar. Matahari belum sepenuhnya meninggi, tetapi ada denting suara logam. Ada deru mesin halus yang memecah kesunyian gang kecil tempatmu tinggal. Itu bukan sekadar suara kendaraan. Itu adalah tanda dari perjalanan panjang yang tak mereka saksikan. Di rumah sebelah, gorden jendela sedikit tersibak. Ada bayangan wajah yang muncul di sela-sela kain, seolah-olah takut ketahuan, namun terlalu penasaran untuk menahan diri. Tatapan itu penuh tanda tanya, penuh kalkulasi yang berusaha merangkai potongan-potongan cerita yang tak pernah mereka pahami. Kok bisa dia punya itu semua? Pertanyaan itu berputar di kepala mereka, tapi tak pernah terucap. Dulu, saat kamu berjalan kaki dengan langkah lelah, tidak ada yang memandang dua kali. Saat kamu pulang larut dengan pakaian lusuh, tidak ada yang bertanya apa yang sedang kamu perjuangkan. Kehadiranmu dulu hanyalah latar yang mereka lewati setiap hari, biasa, datar, tidak menarik untuk diperhatikan. Tapi hari ini berbeda. Bukan karena kamu ingin pamer, bukan karena kamu ingin membalas. Kehadiranmu berubah karena waktu telah membentukmu,
karena Tuhan telah mengangkatmu dari titik paling rendah menuju tempat yang dulu hanya kamu lihat dalam mimpi. Tetangga itu mungkin tidak pernah tahu betapa beratnya perjalananmu. Mereka tidak tahu tentang malam-malam tanpa tidur, tentang hari-hari di mana kamu harus memilih antara menyerah atau bertahan. Mereka hanya melihat hasilnya tanpa pernah membayangkan harga yang harus kamu bayar. Dan di sanalah letak keindahannya. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu tidak perlu memaparkan catatan perjuanganmu atau membuktikan apapun dengan kata-kata. Biarkan suara kendaraanmu berbicara. Biarkan kehadiranmu menjadi jawaban yang mereka sendiri sulit cerna. Jiwa terpilih, inilah pelajaran yang tak ternilai. Kadang, kamu tidak perlu berkata apapun untuk membuktikan siapa dirimu. Diam bisa lebih lantang daripada 1000 penjelasan. Karena orang akan selalu membaca perubahanmu melalui tanda-tanda kecil. Suara langkahmu yang lebih mantap, cara kamu membawa dirimu dengan tenang, dan senyummu yang tidak lagi meminta persetujuan siapapun. Tetangga yang dulu menganggapmu sama seperti yang lain, kini mulai melihat bahwa kamu berbeda. Dan meskipun mereka tidak mengucapkan selamat atau memberikan pujian, keheningan mereka sudah cukup menjadi pengakuan tak langsung. Ingatlah ini, jiwa terpilih. Tidak semua orang akan berani mengakui perubahanmu di depan wajahmu. Kadang mereka hanya berani melihat dari balik jendela, menyimpan pertanyaan dalam hati, dan membiarkan rasa penasaran itu menjadi milik mereka sendiri. Tugasmu bukan menjawab semua pertanyaan. Tugasmu adalah terus melangkah, terus tumbuh, hingga suara langkahmu menjadi bukti yang tak bisa mereka abaikan. Bagian 5. Ujian terberat. Bukan saat dihina, tapi saat dipuja. Jiwa terpilih, mungkin kamu pernah berpikir bahwa masa-masa terberat dalam hidup adalah ketika kamu dihina, diremehkan, atau dipandang sebelah mata. Memang, itu menyakitkan. Rasanya seperti dipukul di dada, tanpa sempat bersiap. Tapi ada ujian lain yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Ujian ketika kamu mulai dipuja. Ketika dulu kamu dihina, hatimu punya alasan kuat untuk bangkit. Setiap ejekan menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Setiap tatapan meremehkan menjadi cambuk yang membuatmu bekerja lebih keras. Kamu lapar akan pembuktian. Tapi saat kamu mulai dipuji, saat kata-kata manis datang bertubi-tubi, saat senyum dan tepukan di punggung mulai mengiringi langkahmu, di sanalah banyak jiwa terperangkap. Pujian bisa menjadi racun jika kamu meminumnya terlalu banyak. Ia bisa membuatmu lupa dari mana kamu memulai, membuatmu terlena hingga lupa bahwa perjalanan masih panjang. Ia bisa membuatmu merasa sudah sampai di puncak, padahal sebenarnya kamu baru mendaki setengah jalan. Jiwa terpilih, ingatlah, pujian sering datang bukan karena mereka benar-benar peduli, tetapi karena mereka ingin mendekat demi keuntungan mereka sendiri. Ada yang mendekat untuk mencari celah, ada yang mendekat untuk mencoba meniru langkahmu, ada pula yang mendekat hanya untuk memastikan kabar tentang keberhasilanmu itu benar adanya. Dan disinilah ujian itu.
Bisakah kamu tetap rendah hati ketika sorotan mulai mengarah padamu? Bisakah kamu tetap menjaga integritas ketika banyak orang mulai memanggil namamu? Bisakah kamu tetap fokus pada tujuan, bukan pada tepuk tangan? Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk melihatmu jatuh karena rasa puas yang terlalu cepat. Ia mengizinkan pujian datang, bukan untuk membuatmu besar kepala, tetapi untuk menguji apakah hatimu cukup kuat untuk tetap membumi. Seperti pohon yang semakin tinggi akan semakin diterpa angin, demikian pula dirimu. Semakin kamu bersinar, semakin banyak ujian yang datang. Kamu harus belajar menjadi seperti akar. Akar tidak terlihat, tidak dipuji, tidak dipamerkan. Tapi tanpanya, pohon tak akan berdiri. Akar selalu merendah, masuk ke dalam tanah, namun di sanalah ia mendapatkan kekuatan untuk menopang seluruh kehidupan pohon itu. Demikian pula kamu, jadilah seperti akar yang tak mencari perhatian, namun diam-diam memegang kendali atas pertumbuhanmu sendiri. Jiwa terpilih, jangan sampai kemenangan kecil membuatmu lupa bahwa medan perang masih panjang. Jangan biarkan kata-kata manis membuatmu lupa bahwa dunia ini penuh jebakan halus. Tetaplah mengingat rasa lapar yang dulu membuatmu bangun di tengah malam. Tetaplah mengingat rasa sakit yang dulu membuatmu berdoa sambil menangis. Karena justru ingatan akan rasa lapar dan rasa sakit itulah yang akan membuatmu kuat di saat banyak orang lain terjebak dalam kenyamanan palsu. Hari ini, jika ada yang datang memuji, terimalah dengan senyum dan hati yang waspada. Bukan karena kamu curiga pada semua orang, tapi karena kamu tahu tidak semua pujian lahir dari ketulusan. Ada pujian yang ditiupkan hanya untuk menguji seberapa jauh kamu akan tergoda. Dan bila kamu bisa melewati ujian ini, bila kamu bisa tetap rendah hati saat banyak orang mengagumimu, maka kamu telah membuktikan bahwa kesuksesanmu tidak hanya milik dunia luar, tetapi juga milik jiwamu yang tetap murni. Itulah kemenangan sejati, bukan hanya menang di mata manusia, tetapi menang di hadapan hatimu sendiri. Bagian 6. Ini baru awal, bukan puncak. Jiwa terpilih, banyak orang melihatmu hari ini dan mengira kamu sudah sampai di puncak. Mereka melihat kehidupanmu sekarang, lebih tenang, lebih mapan, lebih teratur, lalu menganggap perjalananmu sudah berakhir di sini. Tapi hanya kamu yang tahu, ini bukanlah akhir dari pendakian. Ini baru permulaan. Ketika seseorang mencapai titik yang lebih baik dari masa lalunya, seringkali mereka tergoda untuk berhenti, berpikir bahwa mereka sudah mendapatkan semua yang diinginkan. Namun, kamu berbeda. Kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk berhenti di tengah jalan. Kamu tidak mengorbankan tidur, air mata, dan waktu hanya untuk menjadi penonton dari kisahmu sendiri. Kamu adalah tokoh utama, dan bab terbaik dari cerita ini belum ditulis. Tuhan membawamu melewati semua ujian, bukan untuk menjadikanmu patung pameran di atas podium, tetapi untuk mempersiapkanmu menghadapi babak yang lebih besar. Apa yang kamu miliki sekarang hanyalah
pemanasan, bukan puncak gunung, tapi lereng yang mengantarmu menuju puncak yang lebih tinggi lagi. Jiwa terpilih, ini saatnya kamu belajar membedakan antara rasa puas dan rasa selesai. Rasa puas itu penting, ia membuatmu bersyukur. Tapi rasa selesai bisa membunuhmu karena ia membuatmu berhenti tumbuh. Dan kamu tidak diciptakan untuk berhenti di sini. Kamu diciptakan untuk terus bergerak, untuk terus memperluas batas yang dulu kamu kira mustahil ditembus. Bayangkan seorang pelari maraton yang baru menempuh setengah jarak, lalu berhenti karena merasa sudah cukup. Bukankah itu menghilangkan semua arti dari latihan yang panjang? Demikian pula hidupmu. Jangan biarkan pencapaian hari ini membuatmu lupa pada mimpi yang masih menunggu di kejauhan. Banyak orang akan berkata, "Kamu sudah berhasil." Mereka tidak salah, tapi mereka tidak sepenuhnya benar. Keberhasilanmu saat ini hanyalah pintu pertama dari serangkaian gerbang yang harus kamu lewati. Ada pintu lain yang akan membawamu pada pengaruh yang lebih luas, pada kebijaksanaan yang lebih dalam, dan pada kedamaian yang lebih utuh. Namun ingat, semakin jauh kamu melangkah, semakin sepi jalan yang kamu tempuh. Tidak semua orang akan mengerti alasanmu terus bergerak. Sebagian akan berkata, kamu serakah. Sebagian akan menuduh kamu tidak pernah puas. Tapi biarkan mereka berbicara. Karena yang kamu kejar bukan sekadar angka di rekening atau simbol di mata dunia. Yang kamu kejar adalah versi terbaik dari dirimu yang bahkan hari ini belum sepenuhnya lahir. Ingatlah perjalananmu dari awal. Ingatlah saat kamu berjalan sendirian tanpa ada yang percaya. Itu adalah pengingat bahwa kamu bukan hanya pejuang. Kamu adalah pembangun jalan bagi orang lain yang mungkin akan berjalan di belakangmu. Setiap langkah yang kamu ambil membuka jalur baru, dan suatu hari nanti orang lain akan berterima kasih karena kamu tidak berhenti di sini. Jiwa terpilih, lihatlah dirimu di cermin hari ini. Tersenyumlah, tapi jangan biarkan senyum itu menjadi tanda puas yang membeku. Biarkan itu menjadi senyum seorang petualang yang tahu apa yang terlihat seperti puncak bagi orang lain. Bagimu hanyalah awal dari perjalanan yang lebih menakjubkan. Karena takdir besarmu belum selesai, ia baru saja dimulai. Bagian 7, balas dengan senyum, bukan dendam. Jiwa terpilih, inilah titik yang membedakan dirimu dari mereka yang hanya ingin membuktikan bahwa mereka benar. Kamu telah menempuh jalan panjang, melewati lembah yang sunyi dan tanjakan yang melelahkan. Dan hari ini, kamu berdiri di tanah yang dulu hanya kamu bayangkan dalam doa-doa diam. Di hadapanmu kini ada wajah-wajah yang pernah meremehkan. Ada suara-suara yang pernah meruntuhkan semangatmu. Ada mata yang dulu menatapmu dengan angkuh, kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Di momen seperti ini, sebagian orang mungkin akan memilih untuk membalas. Mereka akan mengungkit masa lalu, melemparkan kata-kata sinis, atau menunjukkan keberhasilan mereka seperti tombak yang diarahkan ke hati lawan. Tapi kamu bukan mereka. Tuhan tidak membentukmu melalui luka,
hanya untuk menjadikanmu pelaku luka yang baru. Kamu tahu, membalas dengan dendam hanyalah mengikatmu pada masa lalu. Itu membuatmu tetap tinggal di cerita lama, padahal kamu sudah diundang untuk memasuki bab yang jauh lebih indah. Kamu sudah terlalu kaya, bukan hanya dalam harta, tapi dalam jiwa, untuk membiarkan kebencian mengambil tempat di hatimu. Hari ini, ketika mereka mengulurkan tangan, sambutlah dengan tenang, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu telah selesai dengan pertempuran batin itu. Senyummu adalah pernyataan paling tegas bahwa kamu sudah melampaui semua yang pernah mereka ucapkan tentangmu. Kamu tidak perlu berkata, "Lihat, aku berhasil." Kamu hanya perlu hadir, dan keberadaanmu akan berbicara lebih lantang daripada semua pembuktian yang bisa kamu katakan. Jiwa terpilih, memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain mengulang kesalahan. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi memikul beban yang tidak layak kamu bawa. Kamu memilih untuk berjalan ringan karena kamu tahu perjalanan di depan masih panjang dan memerlukan hati yang lapang. Dan percayalah, kemenangan terindah bukanlah ketika orang yang meremehkanmu jatuh, tetapi ketika kamu tetap berdiri tanpa menginjak siapapun. Kemenangan terindah adalah ketika kamu mampu menatap mata orang yang pernah menertawakanmu, lalu dalam hati berkata, "Terima kasih, karena keraguanmu lah aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri." Kini, tatkala tetangga yang dulu menutup pintu kini berdiri di jendela, tatkala teman lama yang dulu mengabaikan pesanmu kini menghubungimu, kamu mengerti bahwa semua ini bukan kebetulan. Semesta hanya ingin menunjukkan bahwa waktu selalu berpihak pada keteguhan hati. Jadi, balaslah semua itu dengan senyum. Bukan senyum yang congkak, tapi senyum yang penuh kedamaian. Senyum yang mengirim pesan ke dunia bahwa kamu sudah selesai berperang dengan masa lalu. Senyum yang mengatakan, "Aku baik-baik saja, dan aku harap kamu juga." Jiwa terpilih, inilah akhir dari satu lingkaran perjalanan, namun juga awal dari lingkaran yang baru. Kamu telah membuktikan bahwa keindahan hidup tidak datang dari mengalahkan orang lain, tapi dari mengalahkan egomu sendiri. Dan di titik ini, kamu layak melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, hati ringan, dan jiwa yang bebas. Karena pada akhirnya, balasan terbaik untuk mereka yang pernah meremehkanmu adalah kehidupanmu yang sekarang, sebuah bukti hidup bahwa keheningan, kesabaran, dan keyakinan selalu akan membawa pulang kemenangan yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Jiwa terpilih, perjalanan ini bukan kebetulan. Semesta tidak pernah salah mengatur pertemuan, tidak pernah keliru dalam menempatkan ujian, dan tidak pernah terlambat dalam mengirimkan hadiah. Apa yang kamu jalani dari masa-masa diabaikan hingga hari ini, ketika tatapan mereka berubah, adalah rangkaian pelatihan yang hanya diberikan pada jiwa yang kuat.
Kamu sudah melewati gelap yang membuat banyak orang menyerah. Kamu sudah bertahan di jalan sunyi yang membuat banyak orang berbalik arah. Dan sekarang, kamu sampai di sini, di titik di mana kehadiranmu saja sudah menjadi jawaban bagi pertanyaan yang tak pernah terucap. Namun ingat, ini bukan garis akhir. Masih ada bab yang belum ditulis, masih ada mimpi yang menunggu untuk kamu bangunkan, dan masih ada jiwa-jiwa lain yang akan terinspirasi hanya karena melihat caramu berdiri. Tetaplah rendah hati, tetaplah waspada, dan teruslah berjalan. Dan jika pesan ini sampai kepadamu hari ini, itu artinya semesta ingin mengingatkanmu. Kamu tidak sendirian, kamu sedang diarahkan, dan kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan sekarang. Maka, sebagai tanda bahwa kamu benar-benar siap menerima bab baru dalam hidupmu, klik tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu telah membuka hatimu sepenuhnya. Jiwa terpilih. Tetaplah berjalan dengan tenang, karena dunia sudah mulai melihatmu, dan Tuhan belum selesai menulis kisahmu.